Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti matkul pendidikan karakter ini. Aku izin share screen ya. Saya akan mempresentasikan pendidikan karakter anti perundungan. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah segala upaya untuk mengarahkan, melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan pribadi yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat luas. Sebentar. Peran pendidikan karakter dalam mencegah perundungan. Pendidikan karakter dapat membantu mencegah perundungan di sistem pendidikan di Indonesia. Dengan cara yang pertama ada pengembangan empati dan keterampilan sosial. Pendidikan karakter membantu siswa untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga mereka dapat mengembangkan empati. Siswa yang memiliki empati cenderung lebih menghargai orang lain dan kurang terlibat dalam perilaku perundungan. Yang kedua, ada pengajaran nilai-nilai moral. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, siswa diajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini membentuk dasar moral yang kuat sehingga siswa lebih mungkin untuk menghormati satu sama lain dan menghindari perilaku menyimpang seperti perundungan. Yang ketiga ada pembentukan budaya sekolah yang aman. Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter menciptakan budaya yang aman dan inklusif. Lingkungan yang mendukung penghargaan terhadap perbedaan dapat mengurangi kemungkinan terjadi perundungan. Ketika siswa merasa aman, mereka lebih cenderung berinteraksi secara positif. Dan yang terakhir ada keterampilan menyelesaikan konflik. Pendidikan karakter juga mengajarkan siswa tentang penyelesaian konflik secara damai. Siswa yang dilatih untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif cenderung tidak terlibat dalam perilaku agresif atau bullying. Latar belakang. Pendidikan karakter telah menjadi topik yang relevan dalam sistem pendidikan modern, terutama dalam konteks mencegah perundungan di sekolah. Perundungan yang mencakup berbagai bentuk seperti bullying fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying memiliki dampak serius bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan latar belakang yang komprehensif tentang perundungan dan strategi efektif mencegahnya melalui pendidikan karakter. Ini contoh kasus perundungan ya. Ada dari siswa SD di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan aksi perundungan atau bullying. Terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Korban tampak ditelanjangi hingga ditendang oleh sejumlah siswa lainnya. Korban yang sudah tidak mengenakan pakaian berusaha keluar dari salah satu ruangan. Namun, beberapa anak laki-laki
berseragam olahraga tanpa memojokkan korban, mendorongnya dan menendang tubuhnya. Aku ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, mengapa anak SD sudah mengenal hal-hal jorok seperti itu? Ada yang mau berpendapat nggak? Boleh, Izin Dista. berpendapat. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Dista Wisitra Rahmawati dengan NIM 3 digit terakhir 131. Jadi, menurut pendapat saya, mengapa anak SD sudah mengenal hal-hal yang jorok? Itu mungkin faktor yang pertama dan utama itu ya, yang biasanya sering itu karena faktor pengaruh HP. Kenapa? Soalnya sekarang kan anak sekarang itu sudah dikasih pegang HP masing-masing kan. Nah, sebenarnya apa ya? Ini tuh ada positif negatifnya dari penggunaan gadget, HP, smartphone dan lainnya itu. Namun seringkali itu masih banyak negatifnya gitu kalau seumuran anak SD. Karena apa? Karena kan mereka sudah kayak apa ya? Mengenal kayak TikTok, terus Instagram, terus kayak YouTube gitu. Nah, kadang itu ada beberapa anak SD itu yang dalam menggunakan gadget itu kurang pengawasan dari orang tua ataupun keluarga mereka. Jadi itu kayak mereka menjadi bebas untuk mengakses apa aja gitu. Kan beda dengan kayak orang yang dengan anak itu yang kayak masih diawasi gitu sama sama orang tua atau keluarganya gitu. Jadi kayak apa ya, kita itu kayak takut gitu loh mau mau mengakses apa-apa gitu, soalnya kan takut kayak nanti kalau ketahuan ibuku gimana ya atau ketahuan ayahku gimana kayak gitu. Nah jadi tuh mereka itu kadang itu kan kan namanya anak SD itu mesti rasa ingin tahunya kan masih tinggi ya, jadi tuh kayak nyoba-nyoba terus kayak kecanduan gitu, terus kayak pengen lagi terus kayak mereka jadi mengulik banyak hal gitu loh yang seharusnya seumuran mereka itu belum kayak apa ya kayak merujuk ke pornografi gitu. Biasanya kan udah ada gitu anak-anak yang udah paham kayak gitu, padahal seumuran mereka itu harusnya nggak nggak sampai di situ gitu. Nah terus kalau mungkin faktor yang kedua itu pengaruh lingkungan juga. Jadi itu kayak lingkungan itu juga berpengaruh. Kayak mereka setiap harinya itu bermainnya sama siapa, setiap harinya mereka ketemu sama siapa. Kalau ya anak SD, terus tuh mereka circle-nya kan kalau zaman sekarang itu kan namanya circle. Kalau circle-nya itu udah yang gap-nya itu di atas mereka, otomatis kan topik pembicaraannya itu juga beda gitu. Dan kita itu nggak bisa kayak mengontrol kayak itu ada anak kecil kita bicaranya jadinya kayak gitu. Enggak apa ya? Kita nggak bisa mengontrol mulut orang lain, tapi itu kan kita bisanya itu mengontrol telinga kita untuk nggak mendengarkan hal-hal yang nggak seharusnya kita dengar kayak gitu. Jadi menurut aku itu yang pertama itu faktor ya teknologi tadi, terus yang kedua itu pengaruh lingkungan gitu. Terima kasih. Sama-sama, Dista. Terima kasih atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Benar-benar kata Dista. Ini ada tiga faktor yang tadi sudah disebutkan dua oleh Dista. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sosial. Pastikan ya anak-anak itu ya bermain lah. Pokoknya intinya kayak butuh sosialisasi juga. Itu kan bisa dengan eh, keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Jika anak bergaul dengan kelompok yang memiliki norma atau perilaku yang menyimpang, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Lingkungan yang tidak sehat dapat memperkenalkan anak pada perilaku yang tidak pantas. Yang kedua ada media dan teknologi. Iya, tadi kan iya banyak anak SD itu yang udah dipegangin HP sama orang tuanya. Terus juga eh mungkin nggak diawasi sama orang tuanya, cuma dikasih HP doang biar anaknya diam, ya gitu. Nah, itu anak itu bisa dengan mudah kayak mengakses media sosial seperti TikTok atau YouTube. Nah, TikTok sama YouTube itu kan tidak bisa.
mengetahui siapa yang memakainya. Jadi kayak konten-kontennya itu ya random. Ada yang konten anak kecil, anak yang dewasa itu bercampur jadi satu. Konten yang tidak pantas atau kekerasan dalam media dapat membentuk pemahaman anak tentang apa yang dianggap normal atau dapat diterima dalam interaksi sosial. Anak-anak mungkin terpapar pada konten tersebut tanpa pengawasan orang tua, sehingga mereka menjadi lebih akrab dengan hal-hal yang tidak senonoh. Yang ketiga ada kurangnya pengawasan orang tua. Kan banyak anak SD sekarang itu kayak ditinggal kerja sama orang tuanya, terus dititipin ke neneknya atau ke bibinya. Dan juga ada juga orang tua itu yang lebih suka main HP dibanding ngobrol sama anaknya, quality time sama anaknya. Nah, orang tua yang terlalu sibuk atau kurang terlibat dalam kehidupan anak dapat menyebabkan anak merasa diabaikan. Tanpa bimbingan dan perhatian yang cukup, anak mungkin mencari pengakuan atau perhatian dari sumber yang lain, termasuk teman sebayanya yang mungkin memperkenalkan mereka pada perilaku yang negatif. Menurut kalian, jika masalah ini tidak mendapat solusi, si korban akan bagaimana? Eh, boleh berpendapat? Lista nggak mau lagi. Nah, kita boleh silahkan menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya, mohon maaf ya, kamera saya dari tadi kok nggak bisa diaktifkan ya. Nggak apa-apa. Jadi maaf ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau menurut saya, jika hal ini terus dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan, maka ini akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri dan juga teman-temannya. Karena apa? Anak tersebut bisa mengalami eh, untuk teman-temannya yang mendapatkan perlakuan buruk dari anak tersebut, teman-temannya tersebut dapat mengalami trauma yang berkepanjangan. Jadi, anak-anak yang mengalami bullying dan juga pelecehan biasanya mengalami trauma dan trauma tersebut akan berkepanjangan sampai mereka dewasa nanti. Dan juga untuk kepada anak yang melakukan perundungan tersebut dan juga kecanduan hal-hal negatif tersebut, maka akan berpengaruh kepada psikis anak tersebut. Jadi anak tersebut akan kecanduan hal-hal buruk tersebut sampai dia dewasa nanti dan juga psikisnya akan terganggu karena seperti yang kita tahu, jika seperti pornografi itu dapat merusak syaraf yang ada di otak. Jadi, hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus mendapatkan penanganan dan juga bimbingan dari orang tua dan juga tenaga profesional. Begitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Kita udah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada lagi atau sudah? Sepertinya sudah ya.
Seperti apa yang tadi kita sampaikan, yang pertama ada trauma. Anak-anak yang mengalami pelecehan sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat menyebabkan gangguan tidur, mimpi buruk, kecemasan, dan depresi. Yang kedua ada kesulitan dalam berhubungan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Dua hal ini kayak saling berkaitan ya. eh, Korban yang belum mendapatkan solusi dari masalah tersebut akan mengalami trauma. Trauma ini yang membuat eh, anak itu menjadi kesulitan dalam berhubungan. Dia nantinya kalau kalau udah besar nanti bisa menjadi apa pribadi yang suka sendiri gitu, individu takut kalau dia berteman dengan cowok nanti dia akan seperti itu lagi, seperti itu. Yang ketiga ada penurunan prestasi belajar. Ini kayak semisal ada gurunya menerangkan, dia kayak cenderung lebih suka melamun. Mengapa hal seperti ini bisa kayak terjadi padaku? Terus kayak cemas juga. Terus apa belajarnya nggak bisa maksimal. Nah, ini tuh bisa menjadi faktor penurunan prestasi belajar. Solusi yang bisa solusi kasus tersebut. Yang pertama ada program edukasi seksual usia dini. Ini tuh bisa dilakukan di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah itu mungkin apa? Sekolahnya itu buat program kerja kayak setiap sebulan sekali tuh mengadakan seminar tentang edukasi seksual usia dini. Kalau di rumah itu dengan orang tuanya kayak semisal ada waktu kosong daripada dibuat main atau main HP atau hal-hal yang gak jelas itu mending kayak apa orang tua itu mengedukasi anaknya kayak hal-hal apa aja yang hal-hal apa aja yang boleh dipegang sama orang lain dan hal-hal yang tidak boleh dipegang sama orang lain kayak semisal kalau ada orang yang apa gemes atau gimana itu kayak cukup pegang tangan atau pegang pipi gitu, nggak boleh yang lainnya gitu. Terus yang kedua ada dukungan untuk korban. Pastinya kan korban itu kayak merasa terpuruk dan jelas kayak butuh dukungan. Dan dukungan ini bisa dari gurunya, dari orang tuanya, atau teman-teman sekelasnya. Yang ketiga ada diskusi dengan pelaku. Diskusi ini untuk mengetahui akar permasalahan tersebut. Kayak gurunya itu mengintegrasi ah, ya gitulah. Gurunya itu menanyakan, kenapa sih kok kamu melakukan hal-hal seperti ini? Kamu itu ikut-ikutan atau emang paham hal-hal tersebut? Terus ada sanksi yang tepat. Tentunya memberikan sanksi yang tepat untuk pelaku ya, supaya pelaku ini bisa mendapatkan efek jerah dan tidak akan melakukan hal-hal seperti ini lagi ke depannya. Kalau apa kasus ini tidak terselesaikan atau tidak mendapat kayak hukuman sanksi yang tepat itu nanti para pelaku bisa melakukan hal-hal yang lebih parah di kedepan harinya. Mungkin sanksi yang tepat itu menurut saya yang pertama ada dikeluarkan dari sekolah tersebut. Terus kayak diberi edukasi. Terus juga mungkin sekolah-sekolah lain tidak bisa tidak tidak akan menerima anak itu ya supaya ini menjadi efek jera untuk pelaku dan juga menjadi pelajaran untuk teman-teman teman-teman di sekolah itu agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Yang kelima ada pengawasan yang ketat. Ini kan kasus ini kan pastinya kayak dilakukan kan di suatu tempat yang di sekolah itu kan karena mungkin nggak ada gurunya atau lagi sepi atau pas pulang sekolah gitu ya.
Nah, itu bisa dilakukan pengawasan ketat, kayak semisal ngasih CCTV di setiap kelasnya, terus kasih CCTV juga di tempat yang sepi-sepi, kayak kayak lorong-lorong sekolah itu kan sepi ya, itu bisa dikasih CCTV dan tentunya CCTV itu diawasi oleh pihak sekolah. Gunanya pengawasan ketat ini agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau apa penjelasan saya ini terlalu berlibet-libet. Mungkin itu aja ya saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Rahma Ya, terima atas kasih. penyampaiannya. Saya end live ya.